Assalamualaikum anak-anakku kelas 3B yang soleh dan soleha. Berjumpa kembali bersama Bu Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من عبادك الصالحين. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini adalah pelajaran keempat tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji itu adalah berperilaku yang baik. Salah satu berperilaku terpuji adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih," yang artinya setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah SAW ini mengajak kita berhati-hati dalam bertindak. Karena apa? Setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, penerapan perilaku tanggung jawab dalam keseharian sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang kelima, tanggung jawab murid. Contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Contoh tanggung jawab diri sendiri: menjaga kesehatan dan giat belajar. Contoh tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Contoh tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab murid adalah yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Anak-anakku, orang yang tidak bertanggung jawab itu disebut pengecut. Apa itu pengecut? Yaitu berusaha untuk menghindarkan diri dari akibat perbuatannya sendiri, bahkan terkadang melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Jadi, kita tidak boleh menjadi pengecut. Kita harus selalu bertanggung jawab. Hikmah sikap tanggung jawab. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, disukai orang lain. Ketiga, berjiwa kesatria. Keempat, selalu berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Dan kelima, hidupnya menjadi bahagia. Salah satu contoh perilaku terpuji lainnya yaitu tawadu. Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri.
Rendah hati adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Rendah hati atau tawadu berbeda dengan rendah diri. Rendah diri artinya adalah minder atau tidak percaya diri. Rendah hati lawan katanya adalah tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong atau takabur. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Jadi anak-anakku, kita tidak boleh berbuat sombong. Sabda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk selalu menjadi orang yang rendah hati, tidak suka menunjukkan kelebihannya pada orang lain, walaupun pandai, tampan, atau kaya, tetapi tidak sombong. Apabila ada orang yang memujinya, maka ia mengucapkan terima kasih, dan apabila ada orang yang mencelanya, maka ia terima dengan jiwa bersih dan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bertawadu dengan cara berkata baik dan lemah lembut. Ciri-ciri orang tawadu antara lain: 1. Tenang. 2. Hidup sederhana. 3. Tidak sombong. Keempat, perbuatan baiknya tidak ingin diketahui orang lain. Dan kelima, beramal tanpa ingin diketahui orang lain. Yang ketiga adalah peduli. Peduli adalah selalu memperhatikan dan membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya yang suka menolong orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk peduli dan membantu orang lain yang sedang kesulitan. Contoh sikap peduli yaitu apabila teman kita tidak memiliki pensil dan kita memiliki pensil yang lebih, maka kita harus peduli dengan cara meminjamkan pensil kita kepadanya. Yang kedua, apabila kita melihat teman kita sedang bersedih atau menangis, kita menghibur teman kita agar tidak sedih lagi. Semoga pada pertemuan kali ini kita dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, tugasnya harus dikerjakan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.